Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skill Coding. Melanjutkan video sebelumnya, pada video kali ini kita akan mencoba untuk melakukan read data dari database, terus kita tampilkan kepada halaman view gitu ya. Jadi untuk pertama kita akan langsung coba insert data baru ya, untuk inisialisasi new datanya. Jadi nanti jangan kita tampilkan belum ada data sama sekali, jadi kita mungkin bisa saja bingung nanti ya, kemungkinan. Nah, ini nggak perlu diisi karena dia defaultnya auto increment. Jadi kita buat name-nya misalkan kaos polos, kemudian price-nya kita buat 50k, kemudian kita buat kategorinya itu kategori kaos, dan detailnya itu misal ini salah cotton combat S 30S gitu ya. Kemudian current timestamp untuk created dan updated ads. Oke, kita klik go. Satu aja udah berhasil, kita cek apakah ada. Nah, datanya ada, jelas, selesai. Ini ada created sama updated gitu ya. Nah, ini coba kita jangan nggak perlu update. Langsung kemudian di VS Code nya kita perlu set env nya atau environment nya kita ubah dulu supaya dia aktif menjadi .env. Kemudian kita aktifkan CI environment jadi development. Jadi nanti misal ada error dengan sistemnya, si CI ini akan memberikan pesan error sedetail mungkin. Tapi kalau kita udah buat production, jadi mungkin pesan errornya itu akan diubah seperti misal website kita sudah di hosting gitu ya. Nah, ini kemudian base URL nya kita aktifkan. Kalau nggak salah saya untuk port defaultnya itu dia menggunakan localhost kemudian 8080. Nanti teman-teman juga bisa mengganti portnya. Kemudian database nya kita aktifkan dulu semua kecuali database testnya. Kemudian hostname localhost, database nya kita cek CRUD Ajax ya. Kemudian passwordnya saya tidak ada, ini sesuaikan sama komputer teman-teman. Nah, jika sudah selesai, kita bisa save, close, dan kita buka terminal. Nah, kita tes jalankan ya, kita tes jalankan aplikasi kita clear PHP Spark serve. Oke, ini jalan, terus kita tes buka ya. Oke, nah muncul ya, tada. Oke, ini adalah bawaan dasar kalau kita menjalankan code Igniter 4. Nah, tampilan ini sendiri dia munculnya dari, bisa kita lihat di app, kemudian kita bisa lihat di config-nya, kemudian menuju ke routes, terus ini kita cek di sini ada default controller namanya home. Kita cek controllernya home. Nah, di controller home-nya ini ada satu method namanya index yang dia nge-return view welcome message. Nah, kita lihat di folder views itu ada yang nama file welcome message. Nah, dari welcome message ini dia ditampilkan ke website kita ya. Nah, ini misalkan kita delete, kita save, reload, maka dia akan hilang. Oke, ini kita ubah seperti semula lagi. Nah, jadi kembali sebenarnya ada preparation yang belum kita siapkan kemarin, yaitu Bootstrap 4 dan jQuery. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan yang versi online nanti saat kita sudah masuk ke view-nya. Nah, jadi kita akan langsung mencoba menerapkan di controller home ya. Cuman kita akan ubah, kita nggak perlu ubah, kita langsung aja index di sini. Kemudian kita cuman mau buat data udah untuk title-nya lah, untuk judulnya. Nah, jadi di sini kita akan buat satu variabel namanya data yang isiannya itu sebuah array dengan key, title, dan value-nya itu misal list of items. Kemudian kita tutup dengan titik koma, kita return view-nya itu misal folder items, kemudian index.php gitu ya. Nah, kemudian kita passing variabel datanya sebagai parameter supaya si view bisa nerima si title ini ya. Oke. Nah, kemudian di views-nya kita buat
file baru dalam folder items. Jadi items garis miring index.php. Oke. Nah, jadi kalau sekarang kita cek si home ini seharusnya sudah berbeda ya, tampilannya enggak ada. Dan kita misal ganti sini misalkan HTML, kita ganti ini dengan title, kita bisa lihat di sini sudah ada judul list of items. Oke. Kemudian kita akan coba load bootstrapnya. Jadi kita bisa buka website bootstrapnya dan bisa kita coba yang 5, versi 5 terus. Kita copy CSS nya. Oke, kemudian sebelum penutup tag body kita copy JS nya, dan saya rasa ini jQuery nya belum ada ya, jadi kita perlu juga nyari jQuery nya. Misal CDN.js, kita buka CDN nya untuk JavaScript, kemudian kita cari yang namanya jQuery. Oke, kita klik aja yang versi paling baru. Nah, jadi kita copy aja yang paling atas ya. Kita save. Nah, jika sudah sampai seperti ini, kita buat di sini kontennya div container, atau bentar, saya mau buat section ya. Saya buat section dengan kelas container ini. Kemudian di sini saya mau buat row baru dengan margin topnya 5, kemudian kolom dengan kolom yang medium dengan size nya 8. Saya save. Kemudian di sini nanti saya akan coba menampilkan data ya, tapi sebelum menampilkan data saya akan menggunakan untuk judulnya misal teks. Kalau saya bootstrap ada teks gray 900. Nah, saya buat di sini judulnya title, kemudian baru di sini saya kasih kelas untuk source data ya. Oke. Nah, nanti di sini kita akan coba get data by Ajax, kurang lebih seperti ini. Kita cek dulu websitenya udah ada ya, kemudian ini kita close. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah di sini kita buat script baru ya. Jadi buat script baru. Nah, kita buat saat si page nya itu sudah ready ya, dokumen ready function ini ya, kurang lebih kita mau untuk ambil data dan kita tampilkan data berbentuk HTML nya ke sini ya. Jadi datanya nanti akan ada di bawah di dalam sini. Oke, jadi kita bisa langsung di sini $.ajax, kemudian kita kasih URL-nya itu dari PHP ya, yang menggunakan base URL, dan dia mengarah ke controller home. Lalu metodenya nanti kita buat get source get data ya, get data. Oke. Atau get items. Kemudian kita buat data type-nya itu kita menerima JSON gitu. Nah, kemudian kita buat jika sukses dia akan menerima respon, dan nanti kita cari kelas yang namanya source data yang di atas tadi, kemudian kita tampilkan HTML-nya dengan respon yang diterima. Gini ya kurang lebih. Nah, jadi sekarang kan di controllernya kita perlu buat method baru yang nama
method yang namanya itu get items. Nah, kemudian kita mau send dollar data, kemudian isiannya saya kasih items, kemudian dia nanti akan memanggil model, dimana model ini mengembalikan semua data dari table items gitu ya, kurang lebih. Oke, kemudian sampai sini dulu, kita coba ke modelsnya. Jadi kita create new model di dalam folder model sini dengan nama filenya misal items model.php. Oke, kemudian kita buka tutup tag php, kemudian kasih namespace ke modelnya type model. Oke, kemudian saya gunakan use app models app models ya, kemudian models bentar saya cek. Oh, ini kayaknya dia bukan app models ya, tapi kalau salah code igniter, use code igniter model. Oke, sampai sini. Kemudian kita buat new class dengan namanya itu class items model extend. Ini kita extend si model ya. Kemudian kita lihat. Oke, ini kita klik, kita cek base modelnya. Nah, di base model ini kita bisa melihat di sini beberapa hal seperti format dari result yang di return tipenya seperti apa, kita gunakan array, kemudian kita use soft delete atau enggak. Kita akan coba nanti menggunakan soft delete. Jadi kita copy ini karena default value nya itu adalah false, maka kita copy dan kita buat jadi true gitu ya. Oke, sebelumnya saya juga mau tambahkan satu hal di sini untuk nama tablesnya. Table sama dengan tadi apa, items ya. Oke, kemudian kita cek lagi allow it fields. Nah, ini field apa saja yang boleh istilahnya diedit atau nanti diinsert ke database yang bisa dimanipulasi. Nah, jadi kita mau buat semuanya ya. Jadi kita bisa name, price, kemudian kategori, kemudian kita buat detail, kemudian kita buat created ad, kemudian juga kita kasih updated ad, kemudian kita kasih deleted ad ya. Kita save, kemudian kita cek lagi use timestamps ya. Kita tadi menggunakan timestamps untuk si field soft delete dan nanti yang jenisnya butuh timestamps itu. Jadi kita buat true, kemudian kita cari lagi date format, date time. Nah, ini created fieldnya apakah created ad sebagai default. Nah, kita tadi sudah sama, jadi nggak perlu diganti. Kalau teman-teman beda, ini berarti harus di copy dan diganti value dari fieldnya. Dan updated field juga sama, kemudian kita deleted field juga sama. Sepertinya sudah ini aja dulu. Oke, kemudian kita save. Nah, kalau sudah seperti ini, setidaknya kita sudah bisa menggunakan modelnya. Nah, jadi kita bisa istilahnya kita bisa manggil si model dengan cara use app, kemudian models dan nama modelsnya items models. Nah, jadi saya mau panggil dia di constructor supaya bisa digunakan kapanpun saat si class home ini dijadikan objek gitu ya.
Oke, underscore constructor construct kalau salah. Oke, kemudian di sini kita panggil, saya kasih dia jadi this model sama dengan new items model. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah bisa menggunakan this model ini. Sedangkan find all ini adalah bawaan dari si CI4 gitu ya, metode dari CI4 yang menampilkan semua data dalam bentuk array. Nah, coba kita vardam atau kita keluarkan isinya dari si item tersebut. Kita cek ya, kita save. Terus ini kan belum, kita tidak coba request dengan Ajax, kita coba kunjungi metode ini seperti apa. Jadi di sini kita kasih home, kemudian get underscore items. Nah, dia ada satu array yang isinya itu ID, name, price, seperti yang kita insert di database pada video sebelumnya ya, atau tadi ya di awal. Oke, jadi kalau sudah muncul datanya artinya kita berhasil, dan kita hanya perlu istilahnya mengembalikan data ini ke si views nantinya. Nah, si index ini kan perlu juga tampilan table dan sebagainya. Nah, jadi kita akan coba untuk nge-return si, bisa kayaknya echo JSON. Jadi kita kembalikan dia dalam bentuk JSON score encode. Nah, kemudian kita mengembalikan apa yang mau kita kembalikan. Nah, kita mau kembalikan view ini ya, atau output lah. Kita buat satu variabel baru, output yang akan diterimanya itu adalah view dari apa, dari folder items yang nama filenya nanti source data ini ya, dan dia juga dipassing data dari sini. Nah, jadi dia akan menerima data ini ya, kurang lebih ini kita buat output. Oke. Nah, jadi kita perlu buat file baru yang nama filenya itu adalah source data.php. Nah, kita buat table dengan class table stripe. Oke, kemudian saya membuat t-head dengan t-head pertama itu nomor ya. Kemudian saya hanya butuh beberapa hal yang ditampilkan di halaman utamanya, name, price, mungkin, dan kategori ini ya, kurang lebih. Dan kita juga nanti butuh satu button gitu ya, kurang lebih, untuk actionnya itu. Kemudian saya kasih body-nya yang dia akan melakukan fetch data dari variable items key, kemudian sk, kemudian dia jadikan row sini, atau item, boleh item. Oke, kemudian kita end for each. Oke, kemudian kasih row baru dengan kolom yang pertamanya itu adalah key-nya 0 yang pasti, maka ditambah 1 gitu ya, key tambah 1. Kemudian kolom yang kedua untuk name, jadi item, kemudian name, kemudian yang ketiga itu item, kemudian price, kemudian untuk kategorinya item, kategori, kemudian untuk actionnya kita buat button dulu juga, yang type-nya itu nanti kita lihat lah type-nya apa, misal button dan sebagainya. Maka kita kasih dulu kelas button sm untuk sukses. Untuk button sukses itu kita buat dia ubah data ya, ubah, kemudian ini bisa gini. Oke, ini bisa kita ganti jadi info untuk detail, kemudian sukses untuk ubah, dan danger untuk
delete. Kita juga akan butuh satu lagi sebelum tabelnya ini, misal tadi ini button, type button class primary untuk tambah data gitu ya. Oke. Nah, jadi ini kita save. Oke. Sekarang kita cek di sini. Kita cek di home seharusnya. Nah, home-nya belum ada, kita cek di konsol. Kita cek network-nya. Seharusnya dia ada get items dan get items-nya error. Kita cek, kita lihat trace-nya banyak ini ya. Oke, line 33 section view crude ajax line 33. Kita cek di home controller line 33 data items output view. Apakah sepertinya kita harus return ya, coba. Oh, nggak bisa ya ini. Output sama dengan view items dan source data seharusnya. Oke, cek lagi. Muncul ya. Oke, jadi ada kesalahan tadi di penamaan. Nah, jadi kita ada tombol edit, tombol detail, ubah dan delete, dan datanya sudah muncul. Oke teman-teman, mungkin itu saja pada video kali ini untuk read data. Kemudian pada video selanjutnya mungkin kita akan coba untuk detail dan selanjutnya. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.